Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Syahriah, NIM 2314200305. Saya dari kelas PBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis dan menjelaskan terkait firma, mulai dari pendirian, jenis-jenis, tanggung jawab, penggabungan, dan penghapusannya. Nah, yang pertama, hukum bisnis. Hukum bisnis adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung jalannya usaha bisnis atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa. Nah, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun selain dibuat untuk mendapatkan keuntungan, hukum bisnis itu dibuat untuk mengatur serta melindungi kegiatan bisnis atau usaha dari resiko-resiko buruk yang bisa saja terjadi. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya hukum bisnis ini, kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan berjalan dengan aman, tertib, dan tetap berada di jalur yang sudah ditentukan. Yang kedua, yaitu firma. Nah, apa sih firma itu? Firma itu adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Nah, untuk pendirian firma, kita tuh harus melengkapi dokumen persyaratan untuk pendirian firma. Yang pertama yaitu menyiapkan nama firma yang akan digunakan sebagai nama firma. Yang kedua, firma itu didirikan minimal oleh dua orang. Dan yang ketiga itu menyiapkan KTP dan NPWP pendiri dan para sekutu firma. Memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif, dan para sekutu menyertakan modal pendirian firma. Nah, itu dokumen persyaratan. Selanjutnya itu membuat akta pendirian firma, melakukan penandatanganan akta di notaris, mengajukan surat keterangan terdaftar dan pendaftaran NPWP dan SKT pajak firma. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis firma. Itu ada 4. Yang pertama, firma dagang. Yang kedua, firma non-dagang. Yang ketiga itu firma umum. Dan yang keempat itu firma terbatas. Nah, selanjutnya itu tanggung jawab sekutu dalam firma. Nah, tanggung jawab setiap pesero untuk semua pesero itu disebut dengan tanggung jawab renteng. Nah, maksud dari tanggung jawab renteng itu adalah setiap sekutu diberikan kewenangan untuk bertindak secara langsung tanpa persetujuan pesero lain atas nama firma. Nah, selanjutnya itu penggabungan. Nah, untuk firma sendiri itu kan, firma itu bukan badan hukum. Nah, sehingga merger atau penggabungan itu tidak dapat dilakukan secara resmi. Namun penggabungan antara dua firma itu dapat dilakukan melalui perjanjian, bukan dengan cara merger. Nah, yang terakhir yaitu penghapusan firma. Nah, ada 5 hal yang dapat membuat firma ini dibubarkan atau bubar, yaitu yang pertama, jangka waktu firma tersebut telah berakhir sesuai dengan akta pendirian. Yang kedua, salah satu anggotanya itu ada yang mengundurkan diri atau keluar. Yang ketiga, musnahnya barang dagang atau telah selesainya usaha yang dijalankan oleh firma. Yang keempat itu adanya kehendak untuk membubarkan firma oleh salah satu atau beberapa orang sekutu. Yang terakhir, apabila salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.